Oppo Find N2 Flip ini adalah bukti kalau Oppo makin berani buat nantangin brand sebelah. Di video kali ini Mbak Gadget mau bahas langkah berani Oppo saat menghadirkan Find N2 Flip ini. Dan juga apa aja yang Mbak Gadget suka dan kurang suka dari smartphone ini. Hai Gadgetizen, ketemu lagi bareng Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Dalam sebulan terakhir ini, smartphone yang lagi heboh banget di jagat maya adalah Oppo Find N2 Flip. Nggak cuma di sini sih, di MWC Barcelona 2023 kemarin, smartphone ini jadi salah satu teknologi yang paling menarik perhatian. Selain Oppo Find N2 Flip, sebenarnya ada beberapa smartphone lain yang hadir dengan desain flip. Tapi baru Samsung Galaxy Z Flip yang resmi hadir di Indonesia. Jadi bisa dibilang Oppo Find N2 Flip ini jadi satu-satunya pesaing Galaxy Z Flip yang udah duluan hadir. Oke, langkah berani pertama dari Oppo Find N2 Flip ini menurut Mbak Gadget adalah harganya. Jujur Mbak Gadget sempat berekspektasi kalau smartphone ini bakal dijual lebih mahal dari smartphone flip brand sebelah. Tapi ternyata dijual dengan harga yang sama loh. Kenapa Mbak Gadget sempat berekspektasi lebih mahal? Karena smartphone ini punya beberapa hal yang lebih oke, seperti desain layar depan yang lebih lebar, desain flip yang lebih presisi tanpa gap, kamera handset LED dan layar flex yang hampir nggak kelihatan lipatannya. Oppo Indonesia juga berani loh buat jadiin Oppo Find N2 Flip ini sebagai flagship mereka tahun ini. Mereka ini confident banget kalau smartphone ini bisa memenuhi kebutuhan market flagship Oppo dengan tidak menghadirkan seri Find X di Indonesia. Langkah yang berani ya dari Oppo. Nah, selain promo-promo yang wah, Oppo juga berani ngasih premium service yang lengkap buat smartphone ini. Selain dapat Oppo Care Plus, ada banyak service lain dari Oppo Indonesia. Tapi yang paling Mbak Gadget suka adalah free penggantian anti gores smartphone ini sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Oke banget kan? Jadi layarnya bisa tetap terjaga dan kelihatan baru walaupun udah dipakai lama. So, langkah yang berani dari Oppo Indonesia ini bikin smartphone ini laris manis ya. Oke, lanjut kita bahas hal yang Mbak Gadget suka dari Oppo Find N2 Flip. Yang pertama udah jelas karena desain flipnya yang bikin kelihatan keren ya. Rasanya tingkat kepedean pas pakai smartphone ini jadi meningkat 200%, apalagi ketika kita flip smartphone-nya. Buat Mbak Gadget, pakai smartphone flip ini juga jadi salah satu nostalgia karena Mbak Gadget pernah pakai Motorola Razr V3X cukup lama dan dari dulu sampai sekarang masih tetap berasa keren aja pakai smartphone flip. Feel dari body smartphone-nya juga berasa mewah. Desainnya pakai edge to edge, glass on glass. Yang keren emang sih dari cover screen-nya yang jauh lebih besar dan punya desain vertikal yang mirip kayak layar smartphone. Jadi kayak punya mini smartphone gitu. Emang sih nggak bisa akses full fitur hanya berupa widget. Tapi Oppo menyediakan widget yang nggak cuma kelihatan keren, tapi bermanfaat dan juga fun untuk digunakan. Notifikasi bisa lebih banyak ditampilkan. Kita juga bisa quick replay pesan di sini. Akses cepat ke kamera, weather, schedule, timer, record, atau buat killing time dengan bermain bareng virtual pet di interaktif wallpapernya. Buat yang suka pet lucu-lucu pasti suka deh sama wallpaper cover screen-nya. Begitu dibuka, Oppo Find N2 Flip ini menyuguhkan layar super lebar dengan cinematic aspect ratio dan tampilan layar yang jernih. Tapi yang bikin amaze adalah crash atau lengkungan lipatan layar dari smartphone ini hampir nggak kelihatan loh. Baru kelihatan banget kalau kita arahkan ke pantulan cahaya lampu atau matahari. Tapi kalau dipakai biasa aja hampir nggak kelihatan gitu ya. Kecerahan layarnya juga tinggi, bisa mencapai 1600 nits. Jadi oke banget buat dipakai di dalam ataupun di luar ruangan. Satu hal yang juga Mbak Gadget suka dari smartphone ini adalah kapasitas dan daya tahan baterainya. Untuk smartphone flip dengan desain yang super slim kayak gini, Oppo bisa menghadirkan baterai besar 4300 mAh. Dengan pemakaian yang padat seperti streaming movie sejam, nonton YouTube video, edit-edit konten di TikTok dan foto-foto, smartphone ini masih menyisakan baterai kisaran 20% pas malam hari. Bahkan dengan pemakaian lebih ringan, smartphone ini bisa bertahan hingga 2 hari. Nggak cuma itu, Oppo juga menyematkan teknologi Super Fast Charge dengan kapasitas 44 watt. Dan chargingnya udah langsung kita dapetin di paket pembeliannya. Catat, udah didapetin di paket pembeliannya. Charging smartphone ini cepet banget. Isi baterai 50% cuma butuh waktu 23 menit. Dan charging full dibutuhkan waktu di bawah 1 jam. Oke, lanjut bahas kameranya.
Di atas kertas, Oppo Find N2 Flip ini memang nawarin spesifikasi dan fitur yang oke banget. Apalagi desain flipnya, kayaknya nggak usah bawa tripod lagi deh buat foto atau tag video pas lagi sendiri. Engselnya kokoh, jadi bisa diatur sudut kemiringannya sesuai kebutuhan kita. Foto pakai kamera depan yang ada di layar utamanya ini hasilnya jelas dan detail karena punya resolusi yang tinggi. Foto pakai kamera utamanya bisa hasilin foto dengan saturasi warna yang bagus di kondisi cerah. Contohnya foto langit ini, AI-nya bisa bekerja dengan baik untuk memperluas dynamic range dan penerapan warna yang optimal. Tapi di beberapa foto yang lebih kompleks dengan pencahayaan yang lebih tinggi, terkadang warnanya sedikit wash. Tapi yang keren adalah kita bisa selfie pakai kamera utamanya. Saat dilipat, kita bisa pakai kamera utamanya dan langsung preview via cover screen dan hasilnya, teret! Wah, kita bisa post banyak foto selfie dengan kualitas tinggi serta bisa selfie dengan mode ultra wide-nya juga. Foto dengan mode ultra wide-nya masih oke kok, good to have dan sering dipakai buat capture foto wide shot kayak gini. Satu hal yang bisa jadi kelemahan dari kameranya adalah ketiadaan lensa tele. Jadi ketajaman hasil fotonya dengan mode zoomnya dibantu oleh AI dari software dan hardware-nya. AI di kamera Oppo Find N2 Flip nggak cuma dari software dan ISP dari chipsetnya, tapi dibantu juga dengan dedicated Mary Silicon X Imaging NPU. Chipset ini bisa maksimalin hasil foto dan bahkan untuk 4K Ultra Net video dan 4K Ultra HDR video. Oppo juga berkolaborasi dengan Hasselblad buat hadirin fitur Hasselblad Professional Mode. Mode ini mendukung 10 bit RAW image dan expand mode dengan rasio 65:24. Walau sejujurnya Mbak Gadget kurang begitu ngerti dan jarang pakai fitur ini. Buat capture video yang fun pakai smartphone ini adalah dengan mode camcorder. Berasa lebih stabil aja kalau pakai mode ini. Satu hal yang juga agak disayangkan dari kameranya adalah ketiadaan fitur OIS di kamera utamanya. Tapi dari hasilnya bisa dibilang hasil capture video saat di capture dengan mode camcorder masih cukup stabil dengan detail dan cukup bagus. Dimensity 9000 Plus jadi chipset yang dipilih di Oppo Find N2 Flip ini. Menurut Mbak Gadget, pilihan chipset ini udah cukup pas. Dari sisi performa, chipset ini nggak kalah sama Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang digunakan di Galaxy Z Flip 4. Sama-sama mendukung jaringan 5G dan memiliki setup prosesor 1+3+4 dan performa GPU dan RAM yang hampir setara. Beberapa fitur gaming memang tidak dimiliki chipset ini, tapi nggak begitu kepake buat target marketnya seri Flip ini. Ditambah lagi, smartphone ini disematkan dua antena sekaligus yang bisa menangkap sinyal dengan lebih baik untuk jaringan 5G dan Wi-Fi-nya. Oppo Find N2 Flip ini juga udah support dual 5G SIM dan NFC dengan 3 layout antena yang mendukung 360 derajat NFC reader. Ada juga fitur X-Assist Motor untuk experience haptic feedback yang bikin experience pakai smartphone ini jadi lebih berasa fleksibnya. Jadi apakah Oppo Find N2 Flip ini oke buat kalian miliki? Kalau kalian emang suka smartphone yang compact dan bisa bikin level kepedean kalian meningkat, udah jelas sih smartphone ini jadi pilihan utama. Selama pakai smartphone ini, Mbak Gadget ngerasain experience yang fun. Dipakai sehari-hari, jarang nemui kendala yang berarti dan fiturnya juga nggak kalah lengkap dengan smartphone flagship. Beberapa fitur yang ada di seri Find X memang nggak kita temukan di sini. Tapi secara overall buat market flagshipnya Oppo, seri Find N2 Flip ini adalah pilihan yang wajib kalian coba. Jadi menurut kalian gimana? Komen yuk di bawah, kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Akhir kata Mbak Gadget pamit undur diri, sampai ketemu di video review berikutnya.